Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Perkenalkan, nama saya Nilo Ayu Anugrahwati. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Kuturan Singaraja, jurusan Brahma Widya, program studi Teologi Hindu. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Dewa Indra di dalam Samaweda. Namun sebelum itu, mari kita coba untuk mengulas kembali mengenai apa itu dewa, bagaimana penggambaran Dewa Indra, dan bagaimana Dewa Indra di dalam kitab Samaweda. Di dalam Weda, Tuhan Yang Maha Esa disebut dewa atau dewata. Kata ini berarti cahaya, berkilauan, sinar gemerlapan yang semuanya ditujukan kepada manifestasinya, juga termasuk matahari atau langit, dan api serta petir atau fajar. Dewa juga dapat berarti makhluk surga yang sangat mulia. Jadi dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dewa merupakan sinar suci atau manifestasi dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, pengertian dewa ini juga dijelaskan di dalam kitab Nirukta Upanishad bab 7 sloka 15 yang menjelaskan bahwa dewa Dios Tano Bawati Itiwa. Artinya, dewa adalah yang memberikan sesuatu kepada manusia. Tuhan Yang Maha Esa disebut dewa oleh karena Ia memberikan segala isi alam ini. Matahari, langit, dan bulan adalah dewa-dewa, oleh karena mereka memberikan cahaya kepada semua ciptaannya. Seorang terpelajar adalah dewa karena ia memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Jadi dari sloka tersebut dapat kita maknai bahwa dewa merupakan yang menyediakan segala sumber yang menunjang daripada kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, seorang yang terpelajar juga dapat disebut dewa. Hal ini karena ia mampu atau ia dapat memberikan pencerahan ataupun dapat memberikan ilmu pengetahuannya kepada seseorang yang nantinya akan dimanfaatkan ketika ia mengalami penderitaan ataupun mengalami masalah hidup. Nah, di dalam teologi Hindu juga kita banyak sekali menemukan nama-nama dewa. Namun di dalam Rigveda dijelaskan ada 33 dewa. Nah, dari dewa-dewa tersebut, di dalam Rigveda menjelaskan bahwa Dewa Surya merupakan dewa yang tertinggi. Surya merupakan sumber atau penunjang daripada kehidupan manusia di bumi ini.
Bila kita perhatikan perkembangan pemujaan saat ini, dewa-dewa di dalam Weda sudah tidak nampak dipuja lagi. Hal ini karena fungsi dan peranannya sudah digantikan oleh 3 dewata utama, manifestasi dari ide Sang Yang Widiwasi yang disebut dengan Trimurti. Nah, lanjut, bagaimana penggambaran Dewa Indra di dalam Weda? Dewa Indra merupakan dewa yang sangat dominan disebut di dalam Weda. Tercatat sekitar 250 sloka atau 250 mantra yang mengagungkan Dewa Indra. Kata Indra berasal dari kata in dan dri, artinya yang memberi makan. Di dalam Niruta, kata in berarti yang penuh tenaga. Dewa Indra pada mulanya merupakan dewa hujan yang mengalahkan raksasa Werta dengan senjatanya bajra atau petir. Selanjutnya, Dewa Indra dikenal sebagai dewa perang karena mampu mengalahkan 3 benteng musuh, sehingga Dewa Indra disebut dengan Tripuramdara atau Tripuramtaka. Sedangkan pada zaman Purana, Dewa Indra disebut sebagai dewa dari para dewa atau penguasa kayangan, menjadi saksi agung daripada perbuatan manusia karena memiliki 1000 mata atau Sahasraksa. Dengan kendaraannya seekor gajah Airawata dan istrinya bernama Saci atau Indrani. Selain itu, Dewa Indra juga memiliki nama lain yang sesuai dengan karakter dan mitologi yang terkait dengannya. Nama-nama lain tersebut juga mengandung suatu pujian. Nama lain tersebut diantaranya Sakra atau yang berkuasa, Swargapati atau Raja Kayangan, Diwapati atau Raja dari para dewa, Megawahana artinya yang mengendarai awan, Wasana artinya pemimpin para wasu, Bajri artinya yang bersenjatakan bajra, Mahendra artinya yang maha agung, Mahaksa artinya yang bermata hebat, Sahasraksa artinya yang bermata 1000. Nah, itu tadi sedikit penggambaran mengenai Dewa Indra di dalam Weda. Selanjutnya, bagaimana Dewa Indra di dalam Samaweda? Samaweda merupakan salah satu bagian dari kitab Caturweda Samhita yang terdiri dari 1875 mantra, yang dimana 1800 mantra merupakan pengulangan dari Rigveda, sedangkan 75 mantra disusun atau dimuat khusus dalam sastra ini. Di dalam Samaweda banyak sekali menjelaskan mengenai pemujaan, menjelaskan juga bagaimana kemahakuasaan daripada para dewa. Salah satu dewa yang dijelaskan yaitu Dewa Indra ini sendiri. Di dalam Samaweda banyak sekali menjelaskan mengenai Indra sebagai pahlawan yang mampu mengalahkan raksasa Werta, dewa yang bijaksana, sehingga Dewa Indra dijadikan sebagai salah satu contoh yang dapat dicontoh menjadi seorang pemimpin. Nah, berikut sloka-sloka yang menjelaskan mengenai kemahakuasaan atau kebijaksanaan dari dewa itu sendiri. Srutam wo wartra hantamam sardam carsaninam asise radase
Artinya, dia adalah pembunuh Wertra yang terbaik. Dia juara yang terkenal dari kehidupan manusia. Hamba menginginkan kemurahan hatinya. Aram ta Indra Srawase Gamema Sura Twawatah Aram Sakra Paremani. Artinya, Indra, semoga kami memuja kemasyuranmu, kemasyuran seperti seorang pahlawan, sakra kemasyuranmu pada tempat yang tinggi. Indram Wayam Mahadana Indra Marbe Hawamahi Yujam Wertresu Wajrinam. Artinya, pada peperangan yang besar, kami bangkitkan Indra, Indra yang berperang, yang mengarahkan panahnya kepada musuh. Nah, dari beberapa sloka tersebut menjelaskan bahwa betapa hebatnya Dewa Indra selaku dewa perang. Nah, selain itu, Dewa Indra merupakan dewa yang terkenal akan kebijaksanaannya, sehingga Dewa Indra juga dijadikan sebagai salah satu contoh yang patut diteladani sebagai seorang pemimpin yang mampu menghujani para bawahannya atau pengikutnya dengan kebijaksanaan dan kemasyurannya. Dan karena kehebatan dan kemasyurannya itu, banyak pengikutnya yang mengagungkan Dewa Indra dengan mempersembahkan berbagai macam persembahan untuknya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Dewa Indra di dalam Samaweda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.